Nah, sekarang kita masih kembali di Sapa Spesial Ramadan bersama Pak Imam Nahrawi, Menpora Republik Indonesia. Pak, saya tahu Bapak dekat dengan agama sejak muda, begitu. Begitu sekarang menjadi menteri, pesantren juga kan ya Pak ya? Ya, sempat Begitu kan ya. Nah, saya pengen tanya ini selalu sama Bapak dekat dengan organisasi Islam dan lain-lain sampai kemudian juga menjadi sekjen di PKB gitu. Ada nggak sih dari sebuah agama, dalam hal ini agama Islam, yang kebawa, yang benar-benar kepake ketika Bapak menduduki jabatan-jabatan publik seperti jadi menteri gitu? Itu apa yang paling, ini kepake nih? Gitu? Yang pasti di bidang olahraga itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarilah anak-anakmu untuk berenang, untuk memanah, dan bahkan ada kelanjutannya juga berkuda. Itu artinya bahwa kita sebagai hamba, sebagai umat, sebagai manusia itu diwajibkan juga untuk berolahraga. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat kita bahwa olahraga itu menembus batas. Olahraga tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang saja atau agama saja, agama tertentu saja, tapi semua masyarakat. Sangat universal. Yang kedua, tentu doktrin yang terus-menerus saya lakukan, saya yakini bahwa katakanlah yang pahit, katakanlah yang benar walau itu pahit. Jadi sampaikan sesuatu yang penting benar walau itu pahit. Nah, ini sesuatu yang terus mendoktrin saya. Karenanya dalam beberapa kebijakan tentu saya harus melakukan banyak perubahan. Walaupun kadang itu tidak populer, tapi harus yakin bahwa ini harus dilakukan, itu yang kemudian dilakukan. Betul, dan itu saya kira yang dilakukan oleh Pak Presiden juga kan. Meskipun katakanlah tidak populer, tetap demi masyarakat, demi umat, demi rakyat tetap dilakukan. Nah, hal-hal itu yang kemudian benar-benar bisa diterapkan begitu ya oleh Pak Imam. Mudah-mudahan ini juga menular ke kita nih, atau hal-hal simpel dari apa ayat yang ada di Al-Quran itu ternyata bisa kita terapkan begitu dalam jabatan kita. Kalau soal Ramadan, masih sempat buka puasa bersama ibu gitu kan? Biasanya momen Ramadan tuh dekat dengan keluarga. Pak Imam, saya yakin nggak bisa setiap hari begitu, tapi gimana ngaturnya, Pak? Anak saya ini 7. Yang 3 di pesantren, yang 4 dengan saya. Nah, sekarang yang 4 ini sudah pulang kampung juga. Nah, sehingga beberapa hari ini saya tidak berbuka puasa dengan mereka. Nggak ketemu ya. Nah, termasuk dengan yang 3 ini karena baru saja liburan di pesantren itu belum ketemu. Nah, tapi awal-awal Ramadan saya usahakan dengan 4 ini saya bisa ketemu. Meskipun katakanlah seminggu tidak penuh, mungkin sehari dalam seminggu itu. Bersama istri baik itu mulai. Setiap tahun berarti Pak Imam nggak bisa ketemu seluruh keluarga begitu, ada tuh ya dalam pasti ada ya. Pasti ada. Mungkin gimana tetap menjalin komunikasinya tuh Pak? Ya, komunikasi ya, telepon selalu. Nanti kalau pas buka puasa saya telepon anak saya, buka puasa apa dengan siapa, nanti mau taraweh. Supaya nggak lupa nih ayahnya kesibukan. Subuh juga saya ingetin mereka, sahur atau subuh begitu itu. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin saya mencari waktu dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak saya. Sibuk apapun ya. Sibuk apapun. Terutama ketika taraweh, saya ajak mereka sholat berjamaah. Karena mungkin di situ waktu yang paling nyaman untuk bersama mereka. Dan itu Pak Imam begitu udah sholat taraweh jangan diganggu siapapun begitu ya. Betul-betul ini dinikmati untuk keluarga begitu ya. Saya berusaha begitu. Tradisi-tradisi apa lagi? Misalnya mungkin makanan atau minuman yang kalau di bulan puasa nih keluarganya Pak Imam atau Pak Imam sendiri pasti minta gitu sama ibu untuk disiapkan. Yang pasti karena sejak kecil saya suka ikan asin ya. Ikan asin? Ikan asin, nasi jagung, itu harus ada di rumah. Tentu ada juga kacang hijau. Itu menu yang harus saya lihat itu. Itu hanya kalau puasa kepengennya atau di luar bulan puasa juga kadang-kadang di luar bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa sebisa mungkin ada kolak, ada kacang hijau, itu harus itu. Itu biasa yang tradisi kecil kita kan begitu dulu. Betul. Menu-menu yang kita bawa dari kecil dan susah kita hilangkan gitu. Kayaknya bukan bulan puasa kalau nggak ada itu gitu kan ya Pak? Ya terutama itu kolak kacang hijau itu. Apalagi sudah kalau kacang hijau gitu pasti habis banyak saya. Oh iya? Meninggalkan yang lain kadang. Gitu. Saya baru tahu nih dari Pak Imam nih rahasia-rahasianya mulai kebongkar nih Pak Imam nih. Jangan semua tanya dong. Kenapa sampai segitunya sama bubur kacang hijau tuh? Orang kan timun suri atau cincau gitu di bulan puasa. Kolak oke gitu Pak Imam.
Ya mungkin begitu melekat ya bagaimana Dari kecil? dari kecil bagaimana ibu saya, abah yang kemudian selama Ramadan waktu kecil saya selalu menyiapkan namanya kacang hijau, kolak. Gitu. Jadi sebelum makan besar, makan berat itu dimulai dengan makan yang ringan. Makan yang ringan ini di kampung kita kan nggak ada roti, kan nggak ada waktu itu. Iya. Hanya kacang hijau, ya sudah. Itu jadi rasanya udah paling mewah mungkin begitu Pak Paling Imam ya? mewah, paling nyaman itu. Iya. Nah, kalau nilai Ramadannya sendiri dari dulu waktu kecil begitu sama ibu gitu sampai sekarang, bagi Pak Imam apa yang masih harus kita rasakan begitu? Sesibuk apapun begitu dengan jabatan sebagai Menpora. Ya, orang tua saya sudah meninggal ya. Ayah, ibu sudah wafat. Iya. Yang selalu saya ingat itu bagaimana beliau mempersiapkan makanan menjelang buka puasa, kemudian membangunkan ketika mau sahur dan sebagainya itu. Dan selalu mengatakan bahwa apa yang ada di depanmu makanlah, apapun, karena kita tahu keterbatasan keluarga. Tapi alhamdulillah ibu saya, orang tua saya, ayah saya selalu mengajar untuk bersyukur. Jadi apapun yang ada di depan kita ini untuk menu buka puasa, itulah rezekimu yang harus dinikmati dan disyukuri. Nah, jadi kalau sudah bulan Ramadan begini, ingat saya, ingat ketika mau maghrib begini, bagaimana ibu menyiapkan. Waktu itu belum ada meja di rumah saya, jadi lemek begitu, kayak begini nih, plastik, baru makan lesehan begitu ya. Ya. Nah, jadi itu nilai-nilai itu yang selama Ramadan kembali ingat, kembali kita refresh ya Pak Imam ya, bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita punya atau yang kita dapat atau yang kita makan dan minum. Satu lagi, sebelum kita akhiri, Lebaran bisa mudik nggak? Nah, ini dia pertanyaan yang susah jawab ini. Susah ya? Atau saya harus tanyanya sama Pak Presiden? Nah, pasti karena saya membantu Presiden, tentu harus menyesuaikan dengan jadwal beliau. Kalau beliau di Jakarta, maka tentu kita harus menyesuaikan. Iya. Tapi biasanya menyempatkan untuk mudik, Pak Imam? Ya, diusahakan. Harus mudik lah. Itu tradisi, itu tidak boleh dihilangkan itu. Makanya kalau dia mengatakan mudik bid'ah, tentu harus kita lawan sama-sama itu. Ya, itu bagian dari kewajiban untuk kita kembali ke rumah, menyapa sanak saudara, famili. Bahkan kadang-kadang ada yang hanya bisa melakukannya 1 tahun sekali untuk bersilaturahmi. Makanya kemudian itu kita lakukan sebagai bagian dari tradisi. Oke, mudah-mudahan selamat Lebaran kali ini segala sesuatunya bisa lancar. Alhamdulillah. Bisa tetap pulang dengan salam bersama keluarga. Amin. Sampai terima juga kasih. Harus mudik. Ya, insya Allah. Sampaikan salam keluarga nanti. Sama-sama Pak Imam. Maaf lahir batin juga. Terima kasih waktunya Pak Imam untuk kesempatan kali ini di tengah kesibukannya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Imam Nahrawi, Menpora, yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berbagi cerita mengenai Ramadan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan 99 sedikit bahwa Ramadan ini memang perlu kita syukuri beberapa hal di dalamnya. Kecil, tapi berarti untuk kehidupan kita selama 1 tahun.